Assalamualaikum semuanya. Putu mayang bihun kenyal dan manisnya itu ngingetin kita pas bulan puasa. Jadi buat teman-teman yang penasaran langsung aja stay tune terus. Langsung aja di langkah pertama, di sini aku udah siapin bihun. Aku pakai bihun jagung ya teman-teman ya. Di sini untuk bihun jagungnya aku pakai 2 keping. Ini langsung aja kita hancurin dan kita larutkan pakai air panas ya. Jadi biar nanti nggak ngegunting-gunting lagi. Jadi sebelum aku larutkan atau sebelum aku matengin gitu ya teman-teman ya. Ini dihancur-hancurin seperti ini aja kurang lebih. Gak apa-apa ya teman-teman ya, walaupun kecil-kecil ngancurinnya, dia tuh nanti tuh tetap panjang-panjang gitu loh teksturnya. Karena ini kan gak terlalu kecil banget juga aku ngancurin. Sebenarnya kecil-kecil juga nggak apa-apa, itu memudahkan kita, nggak perlu siapin gunting lagi ya. Tapi kalau kalian pengen digunting-gunting aja ya nggak apa-apa sih. Kalau kalian mau buat lebih banyak bisa bahan-bahannya dikali 2. Tapi menurut aku sendiri, kalau kalian mau ngetes pasar buat satu resep yang punya ini boleh banget ya. Jadi buatnya jangan terlalu banyak-banyak dulu, satu resep aja dulu. Kalau di tempat kalian laku, besoknya lagi bisa ditambah resepnya ya. Ini udah selesai aku potong bihunnya. Kalau udah selesai kita kasih air mendidih secukupnya ya teman-teman ya. Kenapa aku pakai air mendidih? Biar dia tuh matangnya tuh cepet. Kalau pakai air dingin tuh bisa matang teman-teman, tapi kita nunggunya agak lama. Biar nggak terlalu makan waktu, kita pakainya air panas ya. Ini kita rendam aja semuanya. Kalau udah terendam, kita pinggirin dulu, kita siapin kuah kincanya. Di sini aku udah siapin panci. Aku bakalan tambahin 100 gram gula merah. Ini diusahakan gula merahnya itu disisir dulu ya teman-teman ya. Soalnya kalau utuh kayak gitu nanti kita masaknya kelamaan. Biar dia lebih enak, nggak enak manisnya, aku bakalan tambahin gula pasir. Jadi untuk gula pasirnya ini aku pakai 3 sendok makan ya. Sebenarnya gula merah aja boleh, cuman biar lebih enak gitu loh teman-teman. Jadi nggak dominan ke gula merah, jadi aku mix ya untuk gulanya ya. Kalau ada daun pandan ini boleh banget ditambahin, kalau nggak ada di skip juga nggak apa-apa. Setengah sendok teh garam. Lanjut aku bakalan tambahin vanila. Sebenarnya daun pandan aja tadi tuh udah cukup ya teman-teman ya, tapi aku pengen lebih wangi gitu loh, jadi aku mix pakai vanila. Kalau nggak ada di skip juga nggak apa-apa. Untuk vanilanya aku pakai secukupnya aja. Dan di sini aku juga ada santan kelapa. Untuk santan kelapanya ini aku pakai 1 bungkus ya teman-teman ya. Kalau kalian nggak punya merek seperti yang aku punya, bisa pakai santan kara atau merek yang lainnya. Bisa diganti santan fresh pakai setengah butir. Terus airnya tuh kurang lebih 400 ml. Ini aku udah siapin air 400 ml. Kita bersihin gula merahnya tadi ya teman-teman ya. Sayang banget mubazir, jadi biar nggak mubazir yang nempel-nempel di piring, aku bersihin kayak gini aja. Ini tuh manisnya bener-bener pas gitu loh teman-teman, nggak terlalu manis banget. Jadi kalau kalian mau buat ini, sok pakai resep aku. Menurut aku ini tuh nggak enak sama sekali gitu loh kuah kincanya. Dan ini udah selesai, kita langsung aja masak seperti biasa. Pakai api sedang aja ya teman-teman ya, biar gulanya ini larut gitu loh. Jadi mendidih sama larutnya itu bareng. Dan jangan lupa sambil terus diaduk seperti ini ya, biar gulanya tuh juga cepet larut sih. Pokoknya kalau kalian buat ini, gula merahnya tuh jangan lupa disisir ya, biar kita tuh masaknya nggak kelamaan. Soalnya kalau kita masukin utuh, biasanya nunggu dia larut itu lama banget gitu loh teman-teman. Kalau menurut kalian ini tuh kuah kincanya udah mulai mendidih, kalian bisa langsung aja siapin kurang lebih 2 sendok makan tepung maizena yang dilarutin pakai air. Ini tuh fungsinya sebagai pengental ya teman-teman ya. Untuk rasanya sendiri udah pas, jadi dia nggak terlalu manis dan nggak terlalu hambar gitu, jadi bener-bener pas banget karena kurang kental. Jadi di sini aku udah siapin 2 sendok makan tepung maizena. Aku larutin pakai air secukupnya ya, kayak gini aja kurang lebih. Kita larutin dulu biar dia tuh nggak ngegumpal gitu loh. Kalau maizenanya langsung dimasukin, dia tuh ngegumpal gitu teman-teman, kan airnya udah panas ya. Jadi di sini aku ngelarutinnya pakai air biasa aja, jangan terlalu banyak-banyak teman-teman. Pokoknya asal maizenanya itu larut. Kan misalnya sendiri ini maizenanya udah larut, jadi langsung aja aku masukin sambil terus diaduk kayak gini, biar adonannya tuh nggak ngegumpal ya.
dan ini harus diaduk cepet gitu loh teman-teman, soalnya kalau nggak diaduk cepet biasanya maizena itu kayak rawan ngegumpal. Kalau menurut kalian kuah kincanya udah mendidih, kalian bisa langsung aja angkat dan dinginkan ya. Ini tadi kan udah mendidih, terus kita kentalin juga, jadi ini tuh udah mateng gitu. Lanjut kita ke bihunnya ya teman-teman ya. Tuh bihunnya tuh airnya sampai nggak kelihatan, padahal tadi kelihatannya banyak ya, tapi karena bihunnya udah ngembang jadi langsung aja aku cuci dan aku tiriskan. Pokoknya sampai bener-bener tiris ya teman-teman ya. Ini tuh aku nirisinnya tuh buru-buru gitu, jadi masih ada kandungan airnya. Tapi nggak apa-apa ya, kita langsung aja tambahin garam 1 sendok teh. Terus di sini aku ada gula pasir kurang lebih 50 gram. Lanjut di sini aku ada tepung tapioka 50 gram. Jadi gula sama tapiokanya tuh 1:1 ya teman-teman ya. Ini tuh kalau kebanyakan air nanti tepung maizenanya, maksud aku tepung tapiokanya itu agak sedikit cair di bawah gitu loh teman-teman. Jadi kalau kalian pengen tepung tapiokanya itu nggak cair di bawah, untuk bihunnya itu nirisinya tuh harus bener-bener tiris gitu loh teman-teman. Soalnya punya aku ini tuh kayak kurang tiris gitu loh, jadi bihunnya tuh agak sedikit mencair, tapi sebenarnya nggak ada problem sih di sini. Tapi ya nanti jadi kelihatan kayak tapiokanya tuh kayak ngedap di bawah gitu loh teman-teman. Nanti di ending tuh kelihatan banget kalau tapiokanya itu kayak kebanyakan air. Karena sekarang masih belum terlihat, jadi ya kita olah dulu ya teman-teman ya. Ini kita aduk sampai semuanya tercampur rata. Kalau kalian pengen warnanya putih aja seperti ini langsung dicetak. Cuman karena aku pengen dikasih warna gitu, jadi untuk bihunnya ini tuh aku bagi 3 ya teman-teman ya. Untuk bagi 3-nya tuh kira-kira aja, pokoknya sama rata aja lah teman-teman. Kalau kalian pengen jadinya sama, ini aku kira-kira aja ya teman-teman ya. Dan untuk pewarnanya sendiri disesuaikan aja sama selera kalian ya. Aku pakai warna yang ada aja di rumah. Jadi yang pertama di sini aku ada merah rose. Ini karena aku nggak punya warna merah, jadi aku pakai warna pink ya teman-teman ya. Terus selanjutnya aku pakai warna biru, jangan terlalu banyak-banyak, nanti kebanyakan tuh juga terlalu pekat gitu warnanya. Terus yang terakhir aku pakai warna kuning muda. Untuk warnanya disesuaikan aja sama selera kalian ya. Kalau udah kita langsung aja aduk sampai tercampur rata. Kalau menurut kalian warnanya kurang cantik atau kurang pekat, ditambahin aja sesuai selera ya teman-teman ya. Tuh kalian bisa lihat sendiri, ini tuh warnanya gonjreng-gonjreng, belum dikukus aja udah gonjreng. Dan di sini aku ada minyak goreng, ini tuh cuman buat olesan ya, sedikit-sedikit kayak gini nggak apa-apa. Ini tuh aku ngabisin aja teman-teman daripada kebuang ya, mubazir. Jadi aku pakai di tisu kayak gini. Terus cetakannya tuh aku lap pakai minyak sedikit-sedikit kayak gini biar dia nanti tuh nggak lengket dan biar lebih gampang gitu loh diambilnya. Untuk cetakannya aku pakai cetakan model kayak gini. Kalau kalian butuh rekomendasi, kalian bisa langsung aja cek di deskripsi ya teman-teman ya. Aku tuh cetakannya lupa namanya tuh apa, jadi langsung aja cek di deskripsi aku teman-teman. Aku bakalan kasih rekomendasi cetakan ini. Ini tuh harganya murah, dapatnya banyak gitu loh. Kita langsung aja isi aja bihunnya sampai penuh ya, tapi jangan dipadetin teman-teman, biarin gitu aja, nanti dia bakalan lengket sendiri kok. Kita langsung aja lakuin hal yang sama sampai semuanya habis ya. Tuh pokoknya kita bentuk-bentuk aja semuanya seperti ini. Kemarin tuh aku lupa sih ini hasilnya berapa, pokoknya ini tuh hasilnya banyak banget teman-teman. Cuman yang aku tunjukin tuh sebagian aja, kalian bisa lihat sendiri. Ini tuh jadinya sekitaran 9 piece per warna ya. Jadi ini nanti jadi 9 porsi. Jadi kalau kalian mau jualan, coba aja 9 porsi ini dulu. Kalau laris besok bisa buat lagi. Jadi cara tes pasar tuh kayak gitu teman-teman, gak perlu buat banyak, ini aja udah cukup. Kita kukus seperti biasa. Kita langsung aja tutup ya teman-teman ya. Ini kita kukus kurang lebih 20 menitan aja. Dan setelah 20 menit ini dia hasilnya. Aman ya teman-teman ya cetakannya ya, dia tuh nggak leleh gitu kalau dikukus. Jadi kalau kalian mau jualan cocok sih punya cetakan ini, karena ini tuh cetakannya tuh bisa dipakai apa aja gitu loh teman-teman. Banyak banget sih fungsinya ini, aku udah sering pakai cetakan itu, beberapa video gitu, banyak banget lah gunanya beli cetakan itu. Nanti aku bakalan kasih rekomendasinya ya. Sambil nungguin bihunnya itu mateng, putu mayangnya itu mateng, aku bakalan bungkusin kuah kincanya ya. Kuah kincanya ini tuh karena nggak terlalu manis, jadi dimasukin agak banyak itu masih cocok banget ya teman-teman ya. Jadi
Ini aku banyakin kuah kincanya. Kalau kuah kincanya itu dingin keluar dari kulkas, insya Allah ini tuh seger banget teman-teman. Jadi ini aku agak banyakin ya, soalnya dia tuh nggak enek gitu loh, nggak bikin enek. Insya Allah nanti aku bakalan kasih rincian harganya ya teman-teman ya. Jadi langsung aja cek-cek di deskripsi. Ini kurang lebih seperti ini. Untuk plastiknya tadi tuh bisa pakai ukuran apa aja ya teman-teman ya. Aku bakalan kasih rekomendasinya di deskripsi aja. Dan ini cara ngeluarinnya kurang lebih seperti ini. Tuh kan bisa lihat sendiri ya teman-teman ya. Kalau tapiokanya itu tadi terlalu encer, jadi dia tuh numpuk di bawah gitu loh teman-teman. Kalian bisa lihat sendiri teksturnya jadi mulus kayak gitu. Tuh kalian bisa lihat sendiri tepung tapiokanya tuh ngendap di bawah, jadi teksturnya tuh jadi mulus gitu. Tuh kalian bisa lihat sendiri ya. Tapi menurut aku nggak terlalu masalah banget sih. Kita isi satu bungkus 3 piece, ini tuh udah banyak banget, menurut aku cukup ya teman-teman ya. Tuh kayak gini aja bentukannya. Terus setelah itu kita staples gitu dan kita bentuk-bentuk aja semuanya, maksud aku kita sajiin aja semuanya, dan kurang lebih hasilnya seperti ini. Ini cocok banget dijadiin jajanan pasar, nggak harus bulan puasa ya jualannya ini, karena menurut aku hari-hari biasa bisa dijual, bisa buat ngingetin kita sama rasa-rasa bulan puasa. Jadi buat kalian yang kangen sama momen puasa kemarin, sok cobain resep ini, insya Allah bakalan balik lagi gitu loh ya. Walaupun puasa udah lewat, tapi kan kita juga gak boleh melewatkan suasana puasa yang menurut aku nyenengin banget gitu. Ini langsung aja kita cobain ya teman-teman ya. Ini tuh kenyal dan manisnya pas banget. Ini langsung aja kita cobain. Bismillahirrahmanirrahim.